Yang jadi pertimbangan Rasulullah SAW apa? Kalau kita punya dosa terhadap Allah, vertikal. Anytime kita istighfar, Allah mengampuni. Kapanpun kita tobat, bahkan Allah selalu istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Selalu merintahkan kita minta ampun. Selalu merintahkan kita tobat. Wasari'u bahkan ya. Gewat kan gitunya. Gitunya. Tapi lamun jadi anytime Gusti mah melihat sifat Allah Ghafurur Rahim, Kangjeng Rasul mah teu khawatir teuing lah. Dosa vertikal mah da Gusti Ghafurur Rahim. Dan Tuhan paling suka innallaha la yafrahu, kan ada hadisnya. Bitaubati ahadikum, Tuhan tuh sangat senang bila seorang hamba bertobat. Resep Gusti mah. Mun aya hamba minta hampura diresep gitunya. Tapi lamun dosa horizontal sok. Orang minta hampura, dan puru mere hampura. Belum tentu dia ngasih ampuni. Bahkan kalau orangnya tidak sedikit kita menemukan di saat orang dimintain maaf, bukannya ngasih maaf, malah ngancam. Ternyata kamu ya? Enak aja. Awas gue balas dendam. Jadi bukannya memberikan maaf, yang tadinya nggak tahu siapa yang melakukan malah diam-diam. Setelah tahu ada orang minta maaf malah dendam. Ayo. Kalau sampai seandainya sakit hati, kadang-kadang keluar kecap, deuleu sian lebih kapai aing mau ngahampura. Sampai mati aku tidak akan ngampuni. Oh, itu udah payah itu. Bahkan bukan hanya sekedar itu. Banyak yang dendam diwariskan. Jadi sebelum mati ngumpulin anak-anaknya. Anak-anakku, Bapak nggak akan mewariskan harta Bapak terbatas. Tapi Bapak mau mewariskan dendam. Lamun Bapak paeh pang tolong itu tuh keluarga itu ya, sikat habis-habisan gitu ya. Itu kan kayak cerita apa? Sejarah Ken Arok gitu ya. Siapa? Yang keris itu ya. Ibu gading sampai 7 turunan. Nah, kayak gitu dendam itu. Kalau kemarin saya begitu. Akhirnya Rasulullah SAW mengajukan permohonan kepada Allah. Apa yang diajukan, Pak? Kalimatnya begini di dalam hadis. Allahumma, disinilah Rasulullah menggunakan bahasa insyikta. Kan ini kaitannya dengan aturan main. Allahumma insyikta ghafartal zalim wa a'taital madlum. Jadi kan kita oleh Rasulullah nggak boleh kita berdoa insyikta. Ya Allah insyikta, ya Allah bila kau kehendaki, ampunilah aku bila kau kehendaki, beli rezeki aku. Nggak boleh kita berdoa. Tapi dalam hal ini Rasulullah menggunakan kalimat itu. Allahumma insyikta. Karena ini kaitannya dengan aturan main. Ngerubah sistem lah. Ya. Insyikta ghafartal zalim wa ataital madlum. Kata Rasulullah itu apa? Ya Allah, aku mohon padamu kalau engkau berkenan gitu ya. Orang-orang yang ini urusan kedoliman antar sesama manusia, nanti yang meninggal di akhirat nanti ya dipertemukan, kan orang yang didolim diberi hak nagih. Insyikta ghafartal zalim wa ataital madlum. Jadi ieu nagih teh henteu dibayar kunu dolim henteu. Dipangmayarkeun ku Gusti sabaraha wae tagihanana gitu tah. Anu ieu dihampura, anu itu dibere gitu tah.
Tapi kan Tuhan sangat argumentatif. Di mana heula jalanna ye. Jadi itu sagawaya Gusti ge nya ngahampura ge. Aya argumentasinya kan gitu. Selalu Tuhan pakai argumentasi. Apa coba? Dari segi apa coba Tuhan mengijabahnya? Dan itu ijabahnya nggak segera. Jadi Rasulullah ngedoa itu waktu di saat wukuf di Arafah. Ada? Beliau nunggu di Muzdalifah mabit kan, sholat Isya, maghrib ya, nggak turun, ijabah. Kemudian tengah malam juga nggak turun. Turun-turunnya kapan coba? Menjelang subuh. Waktu sahur lah gitu ya, menjelang adzan subuh. Nah begitu Rasulullah ngimami subuh, selesai sholat subuh, ceria Rasulullah bukan main. Oleh para sahabat yang lihat, wah ini mesti ada surprise dari langit nih. Ada apa nih Rasulullah nih? Kok ceria banget? Ini mesti ada berita baik dari langit. Tanya ke Rasulullah, ya Rasulullah ada apa ini? Beginilah. Dari kemarin, waktu wukuf aku tuh berdoa bagaimana solusi menyelamatkan umatku yang begitu banyak sampai akhir zaman ini. Karena dosa umatku ini yang aku khawatirkan mereka banyak celaka oleh dosa horizontal. Vertikal mah Gusti Ghafurur Rahim. Namun jelema minta hampura ke heulaanan kan ngasaan pereup uing gitu nya. Nah gitu nya. Gitu ya. Apalagi sudah kalau udah menyangkut harga diri, wah susah itu, susah itu. Ya udah. Jadi apa argumentasi yang dipakai coba? Argumentasi ini saya dapatkan dari ini aja, dari namanya juga wajhud dilalah dzonniyah ya, dari bacaan saya. Jadi gini, Allah Subhanahu wa taala kan memerintahkan kita, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk memuliakan tamunya. Nah, di sini Rasulullah masuk. Ya Allah, bukankah orang-orang yang haji ini semuanya diundang oleh Allah? Berarti mereka tamu Allah dong. Nah, di situ dia masuk. Kalau Allah memerintahkan kami untuk memuliakan tamu, sekarang Allah memuliakan tamunya seperti apa? Aku mohon kemuliaan Allah terhadap tamunya dalam bentuk jaminan. Semua tagihan tamu akan dipangmayarkan ku Gusti, nu ieu dihampura. Selesai. Dari situ dia masuknya. Kan Tuhan menyuruh kita untuk memuliakan tamu. Sekarang yang punya tamu Allah, ayo. Dan kita semuanya tamu Allah. Dan dalam bentuk apa Allah memuliakan tamunya? Disinilah Rasulullah memberikan, makanya insita. Ya Allah, bila kau berkenan, jelma nuna lagi teh nu didolimi itu, yang disakiti itu, berapapun tagihannya dipangmayarkeun ku Gusti sebagai bentuk kemuliaan terhadap tamunya yang ditagih. Namanya ginilah. Kalau kita ke luar negeri hanya sebagai wisatawan ya, melancong lah. Anu ngaranna wisata kan, segala ditanggung sendiri dong. Pesawat PP ditanggung ke sorangan, hotel ditanggung ke sorangan, makan minum ya, sampai dari rumah ke rumah lagi semuanya biaya sendiri. Makanya travel itu biayanya sekian, udah full ya. Kalau biaya sendiri, karena kita travel ya, wisatawan sendiri. Tapi maaf, kalau kamu diundang oleh sebuah pemerintahan negara,
Taruhlah yang undang Amerika atau Singapura, yang dekat lah Malaysia atau Jepang itu ya. Ketika kamu diundang, tiket disediain. Pengen nginep, oh tamu negara nggak boleh di hotel biasa, di istana. Kendaraannya dari airport dijemput. Mau makan nggak boleh di pinggir jalan. Yang ngundang, yang muliakan, dihormat, dijamu. Wah, balik dibekalan duit kan itu. Itu kalau tamu ya, dihormat kan gitu. Iya dah. Keamanan dijamin. Makanya duta besar kok itu keamanannya dijamin. Itu aturan main diplomasi kan nggak boleh. Seorang duta dinyenyeri, disiksa nggak boleh. Ya, karena dia terhormat kan gitu ya. Jadi yang namanya tamu Allah, keselamatannya dijamin, keperluannya dijamin, diburuhan kan tamu Allah. Nah ini orang semuanya datang haji tamu Allah. Dan Rasulullah berpikirnya, dari pintu tamu Allah inilah aku mohon Allah memuliakan tamu ini dalam bentuk dosa-dosa vertikal. Oke, diampuni dosa-dosa horizontal, anu nagih dipangmayarkeun, anu ditagih dihampura. Selesailah. Tapi itu pun saya katakan dalam rangka apa? Semuanya dalam rangka merayakan Al-Qur'an. Nuzul Quran awalnya dirayakan ke puasa, itu mah hanya dosa vertikal. Horizontalnya dengan cara saling memaafkan halal bihalal setelah Ramadan, sudah Idul Fitri. Adapun di penutup puasa, ya udah, itu dirayakan dengan bukan hanya kembali kepada fitrah, tapi kayauma waladathu ummu, seperti bayi yang baru lahir. Dan bukan hanya dosa vertikal, tapi sebagai penghormatan Allah kepada tamunya, maka keselamatan tamu dijamin oleh Allah, semua tagihan-tagihan ke tamu dipangbayarkan ke Allah, dibayarin sama Tuhan. Nah ya gitu. Nah, tapi itu syaratnya. Semua itu akan diberlakukan seperti itu dengan syarat. Ada syaratnya tuh. Kalau hajinya haji mabrur. Kalau hajinya nggak mabrur gimana? Ya enggak atuh, nggak masuk tamu, daftar tamu atau tamu liar. Syarat haji mabrur apa? Niatnya yang benar. Kan ada orang pergi haji, aing mah era gu tatangga, aing miskin geus 4 kali haji ari uing can. Maksakeun lah. Era gu tatangga, era mun di kantor era anak buah gitu ya. Susuganan geus haji mah orang naik pangkat. Itulah ya. Itu satu. Keduanya, hajinya berilmu. Tawaf tahu cara ihram, cara niat, cara itu, cara tawaf berapa kali. Masa batur tawaf 7 kali, menennya 3 kali. Geus capek. Atuh masa hajina oge. Teu make ilmu. Iya dah. Katiluna ya. Memakai harta yang halal. Jadi ongkos yang dipakai bayar ONH itu adalah harus ongkos yang halal. Berarti yuk orang yang hidup haji yuk. Sugan we vertikal horizontal orang dihampura. Cok lah mana yang milu. Cok 5an ge hayu di bang. Ning mana banyak uang kamu dari mana? Kemarin gua habis judi. Duit judi pakai haji. Geblek. Kamari orang aduh habis korupsi. Wah, duit korupsi dipakai haji. Iya, mau diterima. Innallah thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Ada. Kayak gitu. Yang keempatnya, fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj.
wayahna selama ihroman, mata dijaga, mulut dijaga, semua dijaga. Kemersihan dosa mah ulah diasupan tai kotok mau bersih-bersih gitulah ibaratnya kayak bersih kebersihan mah nyeuseum tong diasupan kotoran atuh. Oh, kene angkep sina bersih heula. Rek digawe haji mangke geus haji lah. Ulah di waktu ihram lah gitulah si paribasa mah. Gitu ya. Heeh.